Di sebuah kerajaan yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pangeran bernama Arya. Ia adalah putra mahkota yang gagah dan pemberani, tetapi hatinya selalu merasa gelisah. Meskipun hidup dalam kemewahan, ia sering merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu pagi, Arya memutuskan untuk pergi berburu ke hutan bersama beberapa pengawal. Matahari baru saja naik ketika mereka memasuki hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Suara burung berkicau dan gemerisik dedaunan menambah suasana tenang yang selalu ia rindukan setiap kali keluar dari istana. Yang mulia, hati-hati. Hutan ini terkenal dengan misterinya, bisik salah satu pengawal. Arya hanya tersenyum. Justru karena itulah aku suka datang ke sini. Setelah beberapa jam berburu dan berhasil menangkap seekor rusa, Arya memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai yang jernih. Ia menyuruh para pengawalnya untuk menunggu agak jauh agar ia bisa menikmati ketenangan. Saat duduk di atas batu besar, Arya merasakan kesejukan air sungai yang mengalir di sela-sela jemarinya. Ia menutup mata, menikmati suara gemericik air dan angin yang berhembus lembut. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara tawa pelan dari kejauhan. Arya membuka matanya dan menoleh ke arah suara itu. Di seberang sungai, ia melihat seorang gadis muda sedang bermain dengan air. Gaunnya berwarna biru lembut, rambut panjangnya yang hitam berkilau tergerai, dan senyumnya begitu menawan. Arya terpesona. Ia belum pernah melihat gadis secantik itu di istananya maupun di desa sekitar. Siapakah dia? Tanpa sadar, Arya berdiri dan melangkah mendekati tepi sungai. Namun, sebelum ia sempat berbicara, gadis itu sudah menyadari kehadirannya. Ia terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum lembut. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arya dengan mata hitamnya yang dalam, seolah sedang menilai apakah pemuda di depannya bisa dipercaya atau tidak. "Aku Nara," jawabnya akhirnya, dengan suara lembut bak angin yang berbisik. Arya tersenyum. "Aku Arya. Aku sering berburu di hutan ini. Tetapi sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Nara hanya tersenyum samar. "Aku memang jarang keluar." Jawaban itu semakin membuat Arya penasaran. Ada sesuatu yang misterius dari gadis ini. Tetapi entah mengapa, ia merasa tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. "Apa kau tinggal di desa dekat sini?" tanya Arya lagi. Nara menunduk sebentar, lalu menjawab, "Aku tinggal tidak jauh dari sini. Tapi aku tidak bisa sering bertemu orang lain." Arya mengernyit. Kenapa? Gadis itu menatapnya sejenak sebelum menjawab dengan pelan. "Karena aku berbeda." Arya ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Nara tiba-tiba berdiri. "Aku harus pergi," katanya. Sebelum Arya sempat menahan, Nara berlari menuju hutan, menghilang di balik pepohonan. Arya hanya bisa menatap kepergiannya dengan penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya gadis itu? Dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi memikat darinya? Saat itu, Arya belum tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam telah turun ketika Arya kembali ke istana. Namun, pikirannya masih dipenuhi bayangan gadis yang ia temui di tepi sungai. Senyum lembutnya, sorot matanya yang dalam, serta caranya berbicara seolah menyimpan banyak rahasia, membuat Arya semakin penasaran. Di ruang pribadinya, ia duduk di dekat jendela, memandangi bulan yang menggantung di langit. Biasanya, ia tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang ia temui di hutan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari Nara. Siapa dia sebenarnya? Gumamnya pada diri sendiri. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Arya kembali ke sungai tempat ia bertemu Nara. Ia berharap bisa melihatnya lagi, meskipun dalam hatinya ia ragu, apakah gadis itu akan kembali.
Sungai itu tampak sama seperti kemarin, airnya jernih mengalir. Angin berembus sejuk dan suara burung bernyanyi di kejauhan. Arya berdiri di tempat yang sama, menatap seberang sungai dengan penuh harapan. Beberapa saat berlalu, tetapi tak ada tanda-tanda kehadiran Nara. Arya mulai merasa kecewa. Mungkin gadis itu memang hanya kebetulan berada di sini kemarin. Namun, ketika ia hampir berbalik pergi, suara gemericik air membuatnya menghentikan langkah. Ia menoleh dan hatinya berdegup lebih cepat. Nara ada di sana. Gadis itu berdiri di tepi sungai, mengenakan gaun biru yang sama seperti kemarin. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, tertiup angin. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia menatap Arya. "Kau kembali," kata Nara dengan suara lembut. Arya tersenyum, merasa lega sekaligus senang. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Nara menunduk sedikit, seolah tersipu, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Arya semakin yakin bahwa gadis ini menyimpan rahasia besar. "Kau benar-benar tinggal di dekat sini?" Arya bertanya, mencoba menguak sedikit misteri tentang dirinya. Nara mengangguk pelan. "Aku tinggal di tempat yang tak bisa sembarang orang kunjungi." Arya mengernyit. "Kenapa?" Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati sungai, mencelupkan tangannya ke dalam air, seolah sedang berpikir bagaimana menjelaskan sesuatu yang sulit. "Aku berbeda," kata Nara akhirnya, dengan suara pelan. Arya menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksudmu?" Nara menatap mata Arya, dan untuk sesaat ada sesuatu di sana, sebuah kesedihan yang mendalam. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum kecil. "Kau akan tahu nanti," jawabnya, lalu berbalik. Arya ingin bertanya lebih jauh, tetapi sebelum ia bisa mengucapkan sesuatu, Nara sudah mulai melangkah pergi. "Tunggu," seru Arya. Nara berhenti dan menoleh sebentar. "Kita akan bertemu lagi, Pangeran Arya." Lalu, seperti kemarin, ia menghilang di antara pepohonan, meninggalkan Arya dengan lebih banyak pertanyaan di kepalanya. Arya berdiri diam di tepi sungai, menatap tempat Nara menghilang. Semakin banyak ia berbicara dengannya, semakin ia yakin bahwa gadis itu bukanlah manusia biasa. Namun, bukannya merasa takut, ia justru semakin tertarik. Arya bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya Nara dan apa yang ia sembunyikan. Ia tidak tahu bahwa keinginannya ini akan membawanya ke dalam kisah yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Arya memperkenalkan dirinya, tetapi gadis itu hanya tersenyum dan menyebut namanya, Nara. Mereka berbicara dan mulai merasa dekat. Tetapi saat Arya bertanya dari mana asalnya, Nara menghindari pertanyaan itu. Hari demi hari, Arya dan Nara semakin sering bertemu di tepi sungai. Mereka jatuh cinta, namun Nara selalu mengingatkan Arya bahwa ada hal-hal yang tidak boleh ia ketahui tentang dirinya. Suatu malam, saat Arya mengikuti Nara secara diam-diam, ia terkejut melihat gadis itu masuk ke dalam gua besar yang penuh dengan ular. Ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Nara berubah menjadi seekor ular raksasa. Nara akhirnya mengungkap identitasnya sebagai putri Raja Ular. Ia bersedia tetap bersama Arya, asalkan sang pangeran berjanji untuk tidak memberitahukan siapapun tentang rahasia ini. Arya bersumpah untuk menjaga rahasia itu. Suatu hari, Raja mengadakan pesta besar untuk memilih calon permaisuri bagi Arya. Dalam tekanan dan keadaan mabuk, Arya tanpa sadar menceritakan kisah tentang Nara di hadapan para tamu. Kata-katanya terdengar oleh seseorang yang memiliki niat jahat. Raja Ular mengetahui
bahwa rahasianya telah terbongkar. Ia murka dan mengutuk Arya serta kerajaannya. Hujan badai turun, sungai meluap, dan kerajaan mulai tenggelam. Nara yang sangat mencintai Arya memohon kepada ayahnya untuk membatalkan kutukan itu. Sang Raja Ular setuju, tetapi dengan satu syarat, Nara harus kembali ke dunia bawah tanah dan tak bisa lagi bertemu dengan Arya. Arya dan Nara bertemu untuk terakhir kalinya. Dengan air mata mengalir, mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Nara menghilang ke dalam sungai, sementara Arya hanya bisa meratapi kesalahannya.